kami dari program studi Teknik Perkapalan. Saya sendiri Muhammad Fajar Walidin NIM 09251009. Dan saya Ahmad Rajami Aminullah dengan NIM 09251003. Kami dari program studi Teknik Perkapalan. Berikut kami Akan membahas Kasus 5 Bagian 1. Dan bagian 2. Halo teman-teman semua. Nah, jadi di dalam video ini saya akan membahas atau mengulik sedikit tentang kasus atau soal yang akan dipecahkan oleh kelompok kami terkait dengan permasalahan atau kasus yang diberikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemecahan kasus atau problem solving dan cara penyelesaiannya, sebelumnya kita perlu tahu ada beberapa latar belakang kenapa proyek ini dibuat atau pemecahan kasus ini dilakukan, teman-teman. Untuk latar belakangnya sendiri, konsep hampiran linier dan integral tertentu ini merupakan bagian penting di dalam pembelajaran kalkulus karena berperan dalam pemahaman, perubahan fungsi, serta menghitung akumulasi suatu besaran. Di sini kita ada deskripsi masalah nih. Stasiun meteorologi mencatat bahwa pola suhu harian mengikuti fungsi berikut. Nah, jadi stasiun meteorologi ini sudah menotasikan suatu prediksi suhu udara, teman-teman, atau dalam bidang meteorologi, mereka sudah kasih data nih ke kita. Tapi datanya itu adalah suatu fungsi, persamaan fungsi, teman-teman. Yaitu T itu di mana suhu, T dikali H sama dengan min atau negatif 0,2 H pangkat 3 ditambah 3H pangkat 2 dikurang 12H ditambah 28, teman-teman. Di mana TH adalah suhu udara dalam derajat Celcius dan H adalah jam setelah tengah malam ya teman-teman. Benar ya, H itu adalah hour, T itu adalah suhu gitu. Nah, di mana H-nya ini setelah tengah malam ya teman-teman. Kurang dari 0 dan tidak lebih dari 24 jam gitu. Ya teman-teman. Nah, di sini kita diberikan ada 3 pertanyaan, sorry. Pertama itu hitunglah suhu udara secara eksak pada pukul 2 atau jam ke-14 teman-teman. Dan yang kedua adalah kita menentukan dan menggunakan persamaan hampiran linier atau L dikali H di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi suhu pada pukul 2 teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap presentasi error atau tingkat galat yang sudah kita bahas pada tujuan tadi antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan yang kita lakukan, teman-teman. Nah, langsung di dalam penyelesaian sini untuk poin A, kita bisa hitung menggunakan rumus berikut, teman-teman. Nah, jadi kita akan menghitung suhu dan yang dikali dengan jam per hour sama dengan negatif 0,22 H pangkat 3 ditambah 3H pangkat 2 dikurang 12H ditambah 28, teman-teman. Di mana jam yang diberikan tadi adalah sekitar pukul 2 atau 14.00, maka T dikali 14 sama dengan negatif 0,2 dikali 14. Kita masuk teman-teman, kita langsung substitusikan H ini kita substitusikan dengan nilai 14 atau bilangan 14 teman-teman. Untuk semua H, jadi notasinya adalah negatif 0,2 dikali 14 pangkat 3 ditambah 3 kali 14 pangkat 2 dikurangin 12 kali 14 dan ditambah 28 teman-teman. Yang di mana ketika semua nilai H yang sudah disubstitusikan ini kita pangkatkan dulu teman-teman. Misalnya 14 pangkat 3, 14 pangkat 2, 14 pangkat 1 gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita akan kalikan teman-teman. Misalnya 0,2 dikali 2744 ditambah 3 dikali 196 gitu. Nah, di mana itu menghasilkan nilai seperti di bawah berikut ini teman-teman. Yaitu negatif 548,8 ditambah 588 dikurang 168 dan ditambah 28. Yang di mana ini menghasilkan nilai yang berkisar yaitu negatif 100,8 teman-teman. Nah, jadi pada pukul 2 atau 14.00 jam ke-14 ini teman-teman, suhu udara secara eksak itu didapatkan sekitar negatif 100,8 teman-teman. Nah, itu suhu eksak teman-teman. Oke, next kita ke poin B, di mana kita diminta hampiran liniernya. Tentukan dan gunakan persamaan hampiran linier di sekitar tiga relevan untuk mengestimasi suhu. Oke, kita diminta untuk memperkirakan suhu ya teman-teman. Nah, di dalam poin B ini kita bisa menggunakan hampiran linier, yaitu titik alfa dengan A-nya itu 13. Kemudian rumusnya itu teman-teman, L dikali H hampir mendekati suhu dikali alfa ditambah suhu petik
dikali alfa dan jam dikurangin alfa juga, teman-teman. Di mana A itu ada 13, teman-teman. Alfanya 13. Nah, untuk T petik dikali H, rumusnya adalah sama dengan negatif 0,6 H kuadrat ditambah 6H dan dikurangin 12, teman-teman. Nah, kita akan substitusikan nih. H-nya tadi adalah 13. Jadi T petik dikalikan 13 sama dengan negatif 0,6, H-nya kita substitusikan jadi 13 kuadrat ditambah 6 dikali 13 dan dikurangi 12. Nah, untuk selanjutnya sama teman-teman, H-nya yang sudah disubstitusikan kita pangkatkan semua. Yang kuadrat kita kuadratkan, yang pangkat 1 kita pangkat satukan. Kemudian hasilnya akan kita kali, mendapatkan hasil yaitu negatif 101,4 ditambah 66, teman-teman. Negatif bertemu positif maka akan dikurang. Jadi hasilnya sekitar negatif 35,4, teman-teman. Nah, untuk T dikali 13-nya atau negatif 0,2, kita akan melanjutkan, teman-teman, di mana disubstitusikan lagi tuh H-nya jadi 13. Kemudian setelah itu akan mendapatkan hasil sekitar negatif 439,4 ditambah 507 dikurang 156 dan ditambah dengan nilai 28, teman-teman. Hasilnya yaitu negatif 60,4. Itu adalah untuk hasil suhu eksak ya, teman-teman. Menggunakan hampiran linear. Nah, untuk persentase errornya sendiri, yaitu pada poin C, kita bisa dapat ini, L dikalikan H sama dengan negatif 60,4 dikurang 35,4 dengan rumus H dikurang 13, atau jamnya dikurang 13, teman-teman. Karena alfanya tadi kan 13 ya. Nah, menghasilkan estimasi sekitar L dikalikan 14, disubstitusikan nih, pada jam ke-14 gitu kan, sama dengan negatif 60,4 kemudian dikurangin 35,4 dikali 1, menghasilkan nilai sekitar negatif 95,8 yang akan menjadi nilai negatif 65,0, teman-teman. Nah, persentase error atau tingkat galat berikutnya itu bisa kita cari juga dengan error sama dengan L dikalikan 14, kemudian dikurangin suhu pertama T1 pada jam ke-14 atau pukul 2. Nah, kemudian itu dikalikan dengan 100%, teman-teman. Nah, jadi nanti notasinya seperti di bawah ini, 1/5, kemudian negatif 95,8 negatif, dikurang sama negatif 100,8 dan dibagi dengan 100,8 itu sendiri, kemudian dikali dengan 100%, teman-teman. Nah, lanjut kepada bagian 2 dari kasus 5 ini, teman-teman, kita diminta untuk menghitung total akumulasi curah hujan. Nah, di sini ada deskripsi masalahnya, teman-teman. Bisa dilihat. Oke, untuk penyelesaiannya di sini sederhana, teman-teman. Fungsi linear itu diasumsikan dengan I dikalikan 0 sama dengan 2, dengan I dikalikan 8 sama dengan 1. Nah, untuk kemiringannya di dalam meter, 1 meter, itu 1/8 sama dengan negatif 1/8, teman-teman. Nah, untuk fungsi linearnya sendiri, I dikalikan T atau suhu, itu sama dengan 2 negatif 1/8 T, teman-teman. Nah, itu untuk kedua proses ya dari kemiringan dan fungsi linearnya, teman-teman, yang kita didapatkan dari fungsi linear yang diasumsikan. Untuk total akumulasi hujan, teman-teman, kita sedikit memainkan fungsi integral atau proses integral, di mana integral 0 ke 5, kemudian I dikalikan T tutup kurung dt gitu sama dengan integral 2 negatif 1/14 T dan dt. Nah, didapatkan hasil sekitar 28 dikurang 1/6 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 0 dan kemudian diturunkan lagi hasilnya. Sorry, bukan diturunkan tapi dihasilkan 16 dikurang 4 dan dikurang 0 hasilnya 12. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa tabel, terutama 2 tabel, teman-teman, di mana ini tentang perhitungan remand-nya nanti, teman-teman, dari yang total akumulasi curah hujannya, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir itu adalah implikasi remand kiri atau menggunakan proses decrease. Nah, intervalnya itu 1, teman-teman. Jadi kita notasikan sebagai berikut ini. Sigma 2 I dikali T atau dt sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 25 dan ditambah 3,29 untuk remand kirinya, teman-teman. Nanti itu dihasilkan dari situ. Nah, untuk kesimpulan dari pemecahan kasus ini, teman-teman, jadi membuktikan latar belakang kita benar, untuk menjawab latar belakang kita benar bahwa betul
Berdasarkan hasil analisis pada kasus 5 bagian 1 dan bagian 2 dapat disimpulkan bahwa konsep turunan, hampiran linier, integral tentu, dan jumlah Riemann itu memiliki peran atau memegang peran yang saling terintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual di dalam kehidupan nyata kita atau kehidupan asli, teman-teman. Jadi memang benar untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu kasus, untuk pemecahan kasusnya di kehidupan nyata, kita bisa menggunakan konsep-konsep matematika, teman-teman. Nah, jadi matematika itu kita bisa katakan atau kita bisa asumsikan tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis dapat membantu kehidupan kita, teman-teman. Betul, matematika itu merupakan suatu proses yang teoritis. Tapi proses yang teoritis itu kemudian dapat menghasilkan suatu yang kemudian itu dieksekusi secara praktis, teman-teman. Nah, sehingga kesimpulan di dalam penyelesaian atau pemecahan kasus ini, kami menganggap bahwa segala pemecahan kasus di kehidupan nyata itu sebenarnya bisa dikaitkan atau dipecahkan dengan proses matematika, teman-teman, penerapan konsep matematika. Misalnya entah itu Pitagoras, entah itu fungsi linier, entah itu kuadrat-kuadratan, koordinat dan koordinat kartesius dan lain sebagainya, teman-teman.